like, subscribe, dan tekan belnya. Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik. Pada video terdahulu, dengan topik, benarkah karismatik itu sesat atau bidat? Yaitu sebuah tanggapan atas kritik Dan C.S. Watt, seorang fundamentalis baptis. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kesalahan Dan C.S. Watt karena mengasosiasikan gerakan karismatik dengan iblis. Pada video terdahulu saya telah membantah bahwa karismatik sebagai bentuk baru dari montanisme dan merupakan sinkretisme Kristen adalah merupakan kesalahan interpretasi sejarah dan merupakan penalaran cacat karena tidak didukung oleh catatan-catatan historis terpercaya dan data-data yang valid. Tuduhan Dan C.S. Watt tersebut tidak lebih dari sekedar asumsi liar yang sinis atau pandangan pribadi yang subjektivistik. Pada kesempatan ini, saya masih melanjutkan menanggapi artikel Dan C.S. Watt tersebut terkait dengan judul artikelnya yang nampaknya jelas mengasosiasikan karismatik dengan iblis. Namun sebelum lebih jauh membahas hal tersebut, saya ingin menjelaskan alasan mengapa saya perlu menanggapi kritik, tuduhan, dan fitnah dari Swentao Liao dan kroni-kroninya termasuk Dan C.S. Watt sebagai murid langsung dari Swentao Liao. Sebagai seorang karismatik, tepatnya teolog Protestan karismatik, saya sangat yakin bahwa karunia Roh Kudus ada dan disebutkan dalam Alkitab dan masih berlaku sampai saat ini. Itu sebabnya saya percaya bahwa gerakan karismatik adalah sebuah gerakan yang berasal dari Tuhan dan didukung oleh pernyataan-pernyataan Alkitab. Ayat-ayat yang membicarakan tentang karismata atau karunia rohani ini tertulis dengan jelas di dalam Roma pasal 12 ayat 6-8, 1 Korintus 12 ayat 4-11, Efesus pasal 4 ayat 11-12, 1 Petrus pasal 4 ayat 11, dan ayat-ayat lainnya. Bahwa karunia-karunia Roh Kudus, mujizat kesembuhan, bahasa roh, dan karunia-karunia lainnya masih terus eksis. Masih terus bermanifestasi. Masih terus bekerja di dalam dan melalui gereja saat ini. Gerakan karismatik ini murni dari Allah, tetapi telah disusupi oleh beberapa orang yang mengaku karismatik dengan ajaran dan perilaku yang bersifat tidak sehat, sehingga menghasilkan ekses-ekses sensasional dan fenomenal yang berdampak negatif. Tetapi adanya ekses-ekses sensasional dan fenomenal yang berdampak negatif dan menyimpang tersebut yang dilakukan oleh beberapa orang yang merasa dan mengaku karismatik, inilah yang menjadi alasan atau dijadikan bukti oleh Swentao Liao dan kroni-kroninya bahwa seluruh gerakan karismatik itu sesat. Bahkan lebih jauh mereka menyebutnya bidat. Secara historis, hal semacam ini juga terjadi dalam setiap gerakan-gerakan pembaharuan lainnya dalam sejarah gereja. Kenyataan historis yang tidak boleh diabaikan oleh semua pihak, khususnya oleh pihak fundamentalis baptis dalam hal ini, Swentao Liao dan kroni-kroninya adalah bahwa sebelum ada gerakan karismatik yang terformulasi dengan jelas di abad ke-20, telah ada penyesatan dan kepalsuan di sepanjang sejarah gereja. Jadi adanya ajaran dan perilaku yang dianggap menyimpang dalam tubuh karismatik tidak bisa dijadikan bukti. Sekali lagi, tidak bisa dijadikan bukti bahwa semua orang karismatik itu sesat. Demikian juga kenyataan adanya mujizat, penyembuhan, bahasa roh, dan nubuat palsu, yaitu tiruan dari setan, bukan berarti kita harus menolak semua mujizat yang terjadi atau menganggapnya semua mujizat, bahasa roh, nubuat, dan penyembuhan itu palsu atau berasal dari iblis. Ini adalah sebuah kesalahan yang serius. Karena Alkitab di dalam dirinya sendiri tidak pernah menyatakan bahwa karunia-karunia itu berhenti. Kecuali kalau Alkitab menyatakan dari dalam dirinya sendiri, dari Alkitab sendiri, bahwa karunia itu memang berhenti.
Tidak ada pernyataan yang jelas demikian menyatakan kalau itu berhenti. Bahkan dalam kitab 1 Korintus, apabila ditafsir dengan benar, dieksegesi dengan benar secara konteksnya, justru mendukung bahwa karunia-karunia itu akan terus berlanjut sampai Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Karena sampai Yesus datang kembali kedua kali, karunia itu sangat diperlukan, dibutuhkan oleh gereja dalam rangka membangun tubuh Kristus dan pemberitaan Injil. Jadi adanya orang-orang yang mengaku karismatik, tetapi dengan ekses-ekses fenomenal, sensasional, itu tidak bisa membuktikan bahwa karismatik itu sesat. Karena di sepanjang sejarah gereja, juga di setiap gerakan-gerakan pembaharuan selalu ada ekses-ekses penyimpangan seperti itu. Sekali lagi, jadi adanya ajaran dan perilaku yang dianggap menyimpang dalam tubuh karismatik tidak bisa dijadikan bukti bahwa semua orang karismatik itu sesat. Sebagai ilustrasi, saya membeli satu keranjang telur ayam yang berisi 30 butir telur. Pada suatu ketika saya mengambil satu butir telur secara acak dan mendapati bahwa telur itu busuk. Saya lalu beranggapan bahwa kemungkinan 29 butir telur yang lainnya juga busuk. Tetapi itu masih anggapan saya, belum terbukti. Jadi saya mengambil telur lainnya untuk memastikan apakah 29 telur tersebut busuk semuanya. Akhirnya saya menemukan bahwa dari 30 butir telur tersebut, ada 5 butir telur busuk. Dengan demikian, asumsi atau anggapan saya tadinya bahwa menyatakan bahwa 29 telur lainnya itu busuk gara-gara ada satu telur saya temukan busuk, tidak terbukti benar. Karena ternyata dari 30 telur itu, hanya 5 yang busuk, sedangkan 25 telur itu tidak. Itulah kira-kira analogi yang bisa kita pakai terhadap tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada gerakan karismatik. Adanya penyimpangan-penyimpangan, ekses-ekses fenomenal sensasional itu tidak membuktikan bahwa gerakan karismatik itu sesat, gerakan karismatik itu dituduh sebagai alat iblis. Tidak terbukti. Demikian juga adanya ajaran-ajaran dan perilaku yang dianggap menyimpang di dalam karismatik bukan berarti semua yang berada dalam gerakan karismatik itu sesat. Nah, memaksakan kesimpulan demikian terhadap semua penganut karismatik jelas merupakan kecacatan logika yang disebut dengan istilah generalisasi tergesa-gesa karena mengambil kesimpulan atau membuat pernyataan berdasarkan sampel yang sedikit atau kecil dan bukan merupakan sampel yang mewakili. Dan tentu saja taktik seperti ini tidak akan bermanfaat. Sebaliknya justru akan menimbulkan masalah. Setidaknya bermasalah dalam cara berpikir logis. Tetapi justru hal-hal seperti itulah yang telah dimanfaatkan oleh Suentelio dan kroni-kroninya dengan menuduh bahwa seluruh karismatik itu sesat dan kemudian menyerangnya tanpa ampun. Peter Wagner mengamati demikian. Sebagaimana Luteranisme dianggap bertentangan dengan Katolik di abad ke-16, dan sebagaimana Metodisme dianggap bertentangan dengan gereja Anglikan di abad ke-18, demikianlah Pentakostalisme dianggap bertentangan dengan gereja-gereja fundamentalis di Amerika pada abad yang ke-20. Nah, karismatik walaupun berbeda dengan Pentakostalisme, tetapi juga terkena imbas dari para fundamentalis ini yang menyerang karismatik, yaitu orang-orang yang merasa membela Alkitab dengan menuduh karismatik itu sesat. Namun para penganut karismatik tidak menutup mata dan telinga terhadap setiap kritik. Melakukan introspeksi dan evaluasi merupakan langkah tepat yang telah dilakukan. Tetapi bila kritik tersebut didasarkan metode kritik yang tidak valid, bukan bersifat membangun, tidak berdasarkan data, tetapi bersifat openan dan menyerang, maka merupakan tugas para penganut karismatik untuk memberikan pembelaan dan jawaban. Sebab itu saya menghimbau kepada semua teolog dan penganut karismatik di mana saja di seluruh Indonesia untuk melakukan pembelaan. Sudah saatnya Anda dan saya tidak boleh dituduh bidat atau sesat. Sikap ini oleh para teolog disebut dengan istilah apologetik. Apologetik ini dilakukan bukan dengan tujuan memaksa para openan atau para penyerang karismatik agar menerima teologi dan pandangan karismatik. Mereka tidak menerima
pandangan-pandangan karismatik itu adalah urusan mereka. Tetapi kalau mereka menyerang karismatik, itu merupakan hal yang lain. Dalam hal ini, kami berhak untuk memberikan pembelaan. Tetapi tujuan kami ialah supaya mereka dan semua bisa menilai dengan cukup adil, tidak hanya dari satu pihak. Nah, selama ini saya sudah cukup sabar dan berdiam diri terhadap Suhentoleau dan kroni-kroninya yang menuduh karismatik itu sesat. Sama dengan perdukunan, bahkan difitnah sebagai alat iblis. Saya dan tentu saja banyak pemimpin karismatik yang lain terbuka terhadap kritik. Tetapi ketika kritik tersebut menyerang, menghina, dan memfitnah seluruh gerakan karismatik tanpa pandang bulu, sehingga menyakiti hati banyak penganut karismatik yang tulus, maka inilah yang menjadi alasan saya untuk memberi pembelaan sebagai seorang teolog Protestan karismatik. Dan saya pastikan bahwa saya akan berada di posisi terdepan untuk memberikan pembelaan ketika karismatik diserang, difitnah secara generalisasi dan sporadis. Ini tidak berarti saya menyetujui ajaran dan praktik tertentu yang bersifat sensasional dan fenomenal dari beberapa orang yang mengaku karismatik tetapi bablas dalam ajaran dan praktik. Ini jelas saya tidak mendukungnya sama sekali. Baik. Sekarang kembali kepada tanggapan saya atas kritik dan CS SWAT terkait dengan judul artikelnya yang nampaknya jelas mengasosiasikan karismatik dengan iblis. Di dalam artikelnya yang berjudul Malaikat Terang, yaitu Lucifer berbicara melalui gerakan karismatik dalam bentuk bahasa roh. Judul artikel tersebut kelihatannya sangat sensasional sekali dan nampak memang dengan sengaja dibuat dengan tujuan untuk membangun opini yang mengasosiasikan karismatik dengan iblis. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan dari saya. Pertama, bahwa yang dan CS SWAT maksudkan dengan Lucifer atau malaikat terang dalam judul artikelnya tersebut jelas merujuk kepada iblis. Itu artinya dan CS SWAT menyatakan bahwa iblis berbicara melalui gerakan karismatik, atau dengan kata lain, gerakan karismatik adalah alat dari iblis. Ada kemungkinan demikianlah interpretasi kita terhadap judul artikel dan CS SWAT tersebut. Banyak kritik dan tuduhan terhadap karismatik masih dapat saya tolerir. Tetapi menyatakan karismatik sebagai penyusupan atau alat dari iblis seperti yang dituduhkan dan CS SWAT, maka hal itu sudah merupakan fitnah dan tidak bisa ditolerir lagi. Jadi harus ditanggapi dan diminta pertanggungjawabannya secara teologis, supaya menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak secara sembrono membuat pernyataan-pernyataan tanpa bukti yang valid, baik dari perspektif historikal maupun eksegetikal teologikal. Suhentoleau kelihatannya telah berhasil menanamkan dan mewariskan sikap permusuhan terhadap gerakan karismatik kepada para muridnya, termasuk dan CS SWAT ini. Sikap permusuhan terhadap karismatik telah diekspresikan oleh Suhentoleau dengan kalimat seperti ini misalnya. Karismatik telah menyeret kekristenan dari hidup bagi Tuhan dan bersaksi kepada dunia menjadi hidup bagi dunia dan semakin duniawi. Contoh lainnya, Leo mengatakan, tetapi iblis memberikan karismatik dan juga denominasi-denominasi yang salah, sebuah perisai canggih yang namanya jangan menghakimi. Tujuannya agar mereka tetap di dalam kesalahan. Di sini terlihat bahwa Suhentoleau juga mengasosiasikan karismatik dan bahkan denominasi-denominasi lain yang dianggapnya salah dengan iblis. Diasosiasikan dengan iblis. Karena pernyataan Suhentoleau dalam salah satu artikel tersebut dikaitkan dengan penyangkalannya terhadap karunia mujizat dan penyembuhan yang diakui eksistensinya oleh karismatik, tentu saja tuduhan tersebut juga menyerang karismatik. Jadi apakah saya harus mengucapkan selamat kepada Suhentoleau karena berhasil menanamkan dan mewariskan sikap permusuhan terhadap banyak denominasi gereja, khususnya karismatik?
kepada murid-muridnya? Sebaiknya Anda pikirkan itu, Swentoliau. Kembali kepada artikel dan C.S. Watt. Yang ketiga, menurut pengamatan saya, judul artikel dan C.S. Watt tersebut bermasalah. Judulnya saja bermasalah, sensasional, apalagi isinya. Justru iblis telah mendapatkan keuntungan dari pernyataan dan C.S. Watt melalui judul artikel tersebut. Di sini dan C.S. Watt telah melakukan kesalahan serius, entah disengaja atau tidak. Hal ini mungkin karena indoktrinasi yang ia terima dari gurunya Swentoliau yang menyebabkan ia kehilangan akal sehat dan akhirnya terobsesi untuk menyerang gerakan karismatik secara sembrono dan sporadis. Akibatnya dan C.S. Watt tidak hanya melakukan kesalahan teologis tetapi kesalahan kepada Tuhan secara langsung. Mengapa? Karena ia dengan kalimat itu telah memposisikan dirinya melawan Tuhan dengan berusaha melanggar kedaulatan Tuhan. Ia dengan berani memberikan gelar Lucifer kepada iblis, di mana gelar itu sebenarnya bukanlah gelar untuk iblis dan tidak ada di dalam naskah asli Alkitab Ibrani dan Yunani. Kata Lucifer tidak ada dalam naskah asli Alkitab, baik Ibrani maupun Yunani. Kata Lucifer ini muncul dalam Alkitab Latin Vulgata, merupakan Alkitab terjemahan di abad keempat, yaitu Alkitab bahasa Latin yang diterjemahkan oleh Santo Jeremy dari naskah Septuaginta. Dalam Vulgata, kata Lucifer ini muncul hanya 3 kali. Di 3 bagian Alkitab yang berbeda, di mana 2 kali disebutkan dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam Ayub 11 ayat 17 dan Yesaya 14 ayat 12. Dan 1 kali muncul dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Itu muncul, kata Lucifer, hanya di terjemahan Vulgata. Nantinya diikut oleh King James Version. Di dalam Ayub pasal 11 ayat 17, frase terang seperti pagi di dalam terjemahan Latin Vulgata menggunakan kata Lucifer, yang diterjemahkan dari kata Ibrani kabor, yang berarti cahaya pagi atau pembawa cahaya. Dalam ayat ini kata Lucifer dipakai secara netral oleh Jopar orang Naamah sebagai bahan kiasan pada saat ia berbicara kepada Ayub. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12, kata bintang timur di dalam terjemahan Latin Vulgata menggunakan kata Lucifer, yang diterjemahkan dari kata Ibrani Heilel, yang berasal dari kata halal, yang dalam naskah Ibrani Masoreh berarti memuji. Dalam ayat ini kata Hillel merujuk pada bintang timur atau bintang fajar yang saat ini dikenali dengan planet Venus. Tetapi, sekali lagi tetapi, ayat ini telah ditafsirkan dan dianggap sebagai kiasan dari kejatuhan iblis di masa lalu oleh beberapa penafsir Alkitab. Namun yang harus dipahami adalah bahwa dari aspek historisnya, ayat ini harus ditafsirkan sebagai benar-benar nubuat atas kejatuhan Raja Babel. Jadi ayat ini menunjuk kepada iblis hanyalah tafsiran. Sekali lagi, hanyalah tafsiran. Ayat ini menunjuk kepada iblis hanyalah tafsiran. Dan karena hal itu merupakan tafsiran, maka seharusnya tidak dapat dijadikan acuan atau dasar dalam membangun sebuah ajaran pandangan teologi yang alkitabiah. Ini yang harus Anda mengerti dan C.S. Watt. Sedangkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, kata bintang timur, di mana dalam bahasa Latin Vulgata menggunakan kata Lucifer, merupakan terjemahan dari kata Yunani Poros, yang berarti cahaya pagi atau pembawa cahaya. Kata Lucifer dalam ayat ini dari aspek konteks keseluruhan jelas mengacu kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Jadi di sini kata Lucifer dalam Vulgata mengacu kepada Yesus dan konteksnya sangat jelas. Berbeda dengan Yesaya 14 ayat 12 tadi, konteksnya jelas-jelas menunjuk kepada Raja Babel, tidak menunjuk kepada iblis bila ditafsir secara historis. Dan kalau itu menunjuk kepada iblis sebagai kiasan di masa lalu, maka itu hanya tafsiran. Dan kita tidak bisa berpegang pada tafsiran untuk membangun sebuah teologi yang kokoh. Berdasarkan
Perbandingan dari ketiga ayat tersebut di mana kata Lucifer muncul dalam bahasa Latin versi Vulgata, jelaslah bahwa hanya dalam Yesaya 14 ayat 12 kata Lucifer itu ditafsirkan, sekali lagi ditafsirkan dan dianggap secara subjektif sebagai nama atau gelar bagi iblis. Karena bagian ini telah dianggap sebagai kiasan atas kejatuhan iblis. Sedangkan dua bagian ayat lainnya secara pasti sama sekali tidak menunjuk kepada iblis. Justru sebaliknya dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-19, kata Lucifer secara konteksnya dengan gamblang dapat dipastikan menunjuk kepada figur Yesus Kristus. Dan ini sesuai dengan kata-kata Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 16, Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Dan ini didukung oleh ayat-ayat lainnya juga yang menggambarkan Yesus sebagai sumber cahaya. Misalnya Lukas 1 ayat yang ke-78, Efesus 5 ayat 14, dan tadi seperti disebut Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Namun hal yang terpenting adalah merupakan hal yang sangat keliru apabila Dance Esuat menyebut iblis dengan sebutan Lucifer, di mana kata itu sama sekali tidak muncul dalam naskah asli Alkitab Ibrani dan Yunani. Dan ketika kata itu muncul dalam naskah terjemahan Vulgata di abad keempat, kata itu justru digunakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19 secara pasti merujuk kepada figur Yesus Kristus. Sedangkan dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 di mana kata itu dianggap merujuk kepada figur iblis hanya semata-mata tafsiran. Perlu dipahami apabila pengajaran diartikan sebagai suatu prinsip kebenaran yang berisi pokok-pokok iman yang diajarkan oleh Alkitab yang telah disusun secara sistematis, maka Alkitab dengan ayat-ayat yang jelas, sekali lagi, Alkitab dengan ayat-ayat yang jelas haruslah menjadi sumber dari semua ajaran Kristen, bukan ayat-ayat yang tidak jelas. Pengajaran Alkitab haruslah merupakan suatu kesatuan yang utuh, oleh karena itu tidak mungkin mengajarkan kebenaran yang saling bertentangan atau kontradiktif satu dengan yang lain, walaupun ada kemungkinan terdapat kebenaran yang bersifat paradok, tetapi bukan kontradiktif. Karena itu berikut ini ada beberapa petunjuk untuk merumuskan sebuah pengajaran, yaitu dasarkan pengajaran pada pernyataan-pernyataan yang jelas arti harafiahnya dan bukan berdasarkan dari kata-kata kiasan atau yang tidak jelas. Dasarkan pengajaran pada perikop-perikop atau konteks yang bersifat pengajaran atau didaktik. Ini tidak berarti bahwa bagian-bagian yang naratif dalam Alkitab tidak mengandung makna teologis atau pengajaran. Dasarkan pengajaran pada seluruh kebenaran Alkitab. Tidak cukup kalau hanya sebagian kebenaran. Tidaklah bijaksana jika merumuskan pengajaran dari kebenaran yang tidak disebutkan dalam Alkitab. Sekali lagi, tidaklah bijaksana jika tidak saya sebut sebagai kebodohan apabila membangun sebuah pengajaran dari sebuah kebenaran yang tidak disebutkan dalam Alkitab. Pakailah semua prinsip-prinsip penafsiran yang sehat, yaitu prinsip gramatikal historis untuk menafsirkan dan merumuskan satu pengajaran yang kuat. Lalu hindari unsur-unsur spekulasi dalam merumuskan pengajaran, termasuk menyebut nama iblis sebagai Lucifer. Menurut saya itu adalah sebuah spekulasi, karena tidak ada dalam naskah asli Alkitab, apalagi menjadikannya sebagai nama untuk iblis. Gelar pun tidak. Karena itu perlu bagi saya untuk meluruskan stigma negatif atas penggunaan kata Lucifer ini. Selama berabad-abad kata Lucifer telah dimaknai secara negatif sebagai sinonim atau bahkan disebut sebagai nama diri dari iblis. Hal ini tentu saja merupakan kesalahan eksegesis terkait semantik. Istilah Lucifer ini muncul dalam naskah Alkitab King James Version di dalam Yesaya 14 ayat 12-14 dan tidak terdapat dalam naskah asli Alkitab Ibrani maupun Yunani. Sekali lagi perlu diketahui bahwa kata Lucifer ini pertama kali muncul dalam Alkitab terjemahan Latin Vulgata di abad yang keempat dan kemudian diikuti oleh terjemahan King James Version. Dari
Kata Ibrani Hallel dalam Yesaya 14 ayat 12 ini padanannya dalam bahasa Yunani Septuaginta adalah Heosporos yang diterjemahkan dengan Lucifer dalam versi Latin Vulgata dan diikuti oleh King James Version. Namun dalam New International Version termasuk juga beberapa terjemahan Inggris lainnya menerjemahkannya dengan Morning Star, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bintang fajar atau bintang timur, yang artinya sama, bersinar atau pembawa terang. Dengan demikian kata bintang fajar, bintang timur yang sinonim dengan kata bahasa Inggris Morning Star dan kata Latin Lucifer dan kata Yunani Heosporos, semuanya itu merupakan terjemahan dari kata Ibrani Hallel. Karena itu secara semantik tidak seharusnya semua kata sinonim tersebut dibedakan pengertian dan maksudnya. Semuanya berarti pembawa terang. Lucifer pun artinya pembawa terang. Perlu diketahui bahwa bentuk nominatif maskulin pada kata Ibrani Hallel apabila menunjuk kepada akar verbalnya, maka kata ini berarti bersinar. Menunjuk kepada bintang pagi atau bintang fajar yang saat ini dikenali sebagai planet Venus. Karena itulah Santo Jeremy di abad keempat menerjemahkan kata Ibrani Hallel ini ke dalam Vulgata dengan kata bahasa Latin Lucifer, karena memang kata tersebut merujuk kepada planet Venus yang berarti pembawa terang. Jadi istilah Lucifer ini tidak dimaksudkan oleh Jeremy mengacu kepada nama iblis, seperti yang dipahami oleh banyak orang saat ini. Jika memang istilah Lucifer ini dimaksudkan oleh Jeremy mengacu kepada nama iblis, maka tentu saja Jeremy tidak akan menggunakan kata ini dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-19, di mana dengan jelas konteks penggunaan kata Lucifer dalam ayat itu merujuk kepada Yesus Kristus. Namun Alkitab Latin Vulgata ini jelas-jelas menggunakan kata Lucifer yang diterjemahkan dengan bintang timur dalam ayat itu, yang secara kontekstual merujuk kepada Yesus Kristus dan tidak sama sekali merujuk pada iblis. Dengan demikian menyebut Lucifer sebagai sinonim atau bahkan nama diri, nama iblis tentu saja merupakan kesalahan semantik dalam studi eksegesis. Jika ada orang yang masih menyebut Lucifer sebagai sinonim atau nama diri dari iblis berdasarkan tafsiran terjemahan Vulgata atau Yesaya 14 ayat 12-14 tersebut, saya katakan bahwa itu sama artinya orang itu telah melakukan kesalahan eksegesis karena tidak memperhatikan historis dan konteks ayat tersebut. Sudah terlalu lama orang-orang Kristen aliran tertentu menyebut iblis dengan nama Lucifer, padahal itu tidak ada, sekali lagi tidak ada dalam naskah asli Alkitab Ibrani dan Yunani. Sebaliknya, mereka dengan sengaja mengabaikan menyebutkan iblis dengan gelar-gelar yang justru paling banyak disebutkan dalam Alkitab untuk iblis. Seperti misalnya dalam bahasa Ibrani, iblis disebut dengan sebutan Satan, yang dalam bahasa Yunani disebut Satanos, yang artinya pemberontak atau musuh. Kata ini disebutkan sebanyak 19 kali di dalam Perjanjian Baru dan sebanyak 36 kali di dalam Perjanjian Lama. Kata Yunani diabolos yang berarti pendakwa atau pepitnah yang muncul sebanyak 35 kali dalam Perjanjian Baru merupakan kata yang ditujukan atau digunakan untuk menerjemahkan kata iblis dalam bahasa Indonesia. Namun anehnya, istilah Lucifer yang tidak pernah muncul dalam Alkitab bahasa asli Alkitab Ibrani dan Yunani justru digunakan untuk nama diri iblis. Ini namanya omong kosong. Justru paling banyak digunakan di dalam tulisan-tulisan kaum fundamentalis baptis di Indonesia yang mengaku ajarannya paling alkitabiah. Menurut saya, ketika menyebut iblis dengan nama Lucifer, maka para fundamentalis ini telah menambahkan wahyu baru kepada Alkitab dan merupakan ironi yang konyol dengan slogan mereka jika tidak dikatakan sebagai sebuah kebodohan. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, seharusnya orang Kristen tidak boleh lagi menyebut iblis dengan nama Hallel, bintang timur, bintang fajar, morning star, Lucifer. Tidak boleh sama sekali. Mengapa?
Karena gelar atau sebutan tersebut adalah milik Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah bintang timur, bintang fajar yang gilang gemilang. King James Version menyebutnya the bright of morning star, yang membuktikan bahwa Yesus itu Hallel atau bintang fajar, bintang timur yang sesungguhnya yang gilang gemilang dan cemerlang. Justru di sini kita harus menyadari kenyataan bahwa rencana iblis adalah untuk meniru atau memalsukan rencana Allah. Dia ingin mengambil gelar yang sebenarnya milik anak Allah Yesus Kristus, bintang timur itu, menjadi gelar miliknya. Pada video lainnya saya akan membahas topik ini. Pantaskah iblis disebut Lucifer? Tanggapan atas kesalahan eksegesis dalam studi semantik. Pernahkah kita memikirkan kembali apa yang dimaksud dengan slogan Back to the Bible? Bagi saya pribadi, slogan tersebut berarti kita harus belajar dan kembali ke naskah asli Alkitab, Ibrani dan Yunani, bukan kepada Alkitab terjemahan. Alkitab terjemahan membantu kita, tetapi dalam banyak persoalan-persoalan teologis, kita harus mengacu kepada naskah asli Alkitab. Itu artinya kita harus menggali isi Alkitab dengan kembali ke pola pikir zaman Alkitab, bukan berdasarkan pada pola pikir modern. Karena itu merupakan hal yang keliru apabila kita mempertahankan istilah tertentu berdasarkan terjemahan yang berbeda-beda yang telah disesuaikan dengan budaya dan konteks di mana Alkitab tersebut diterjemahkan, dan bukan berdasarkan konteks dan budaya saat naskah asli Alkitab itu ditulis. Karena itu saya mengingatkan kembali bahwa semua pengertian teologi yang telah kita miliki selama ini agar tunduk pada otoritas Alkitab. Artinya pengertian-pengertian teologis dan doktrinal yang telah kita miliki sebelumnya tidak boleh mempengaruhi penafsiran kita terhadap Alkitab. Ringkasnya, pengertian yang telah kita miliki sebelumnya haruslah sesuai dengan Alkitab dan bersedia dikoreksi oleh Alkitab. Hanya pengertian tafsiran dan pandangan teologis yang sesuai dengan Alkitab dan telah menerapkan prinsip hermeneutik yang sehat yang patut dianggap benar. Akhirnya, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, didapati bahwa Dance Eswat telah dengan beraninya mengenakan gelar bintang timur atau Lucifer yang berarti pembawa terang kepada iblis. Dan saya melihat ini sebagai penyesatan terselubung dari iblis melalui Dance Eswat, yaitu iblis menyusup melalui artikel yang ditulis oleh Dance Eswat, di mana iblis ingin mengambil gelar pembawa terang yang sebenarnya adalah milik Yesus Kristus, Putra Allah. Entah Dance Eswat menyadari hal ini atau tidak, tetapi faktanya Dance Eswat telah melakukannya, dan dengan demikian ia memuliakan iblis dengan menyebut iblis yang adalah bapa segala dusta itu dengan sebutan pembawa terang atau Lucifer. Itulah sebabnya saya menyimpulkan bahwa Dance Eswat ini telah begitu lancang dengan menempatkan dirinya melebihi Tuhan. Dance Eswat dengan kalimat itu telah memposisikan dirinya melawan Tuhan dengan berusaha melanggar kedaulatan Tuhan. Dance Eswat dengan beraninya memberikan gelar Lucifer atau bintang timur atau bintang fajar kepada iblis, di mana gelar itu sebenarnya tidak pernah dikenakan kepada iblis dan tidak berhak disandang oleh iblis bapa segala dusta itu. Yohanes pasal 8 ayat 44 menjelaskan iblis sebagai bapa segala dusta. Saat ini iblis menyamar sebagai malaikat terang. Betul dia menyamar, tapi dia bukan pembawa terang. Hanya menyamar. Dan kalau menyamar berarti dia tidak pernah memang menjadi pembawa terang. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14, di sana Paulus katakan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi menyamar tidaklah sama artinya bahwa iblis adalah malaikat terang. Dia hanya menyamar. Dan ini berkaitan dengan sifatnya, karakteristiknya sebagai penipu.
Sebab itu saya menyarankan agar Dan C.S. Swart segera bertobat dan meminta ampun bukan kepada para penganut gerakan karismatik yang dia kritik, tetapi pada Tuhan atas kesalahannya tersebut. Ketika dia mengasosiasikan gerakan karismatik dengan iblis, tetapi menyebut iblis dengan nama Lucifer, maka sebetulnya ia telah bersalah. Karena memberi nama kepada oknum yang tidak pernah diberi dengan nama itu. Karena Lucifer artinya pembawa terang atau bersinar. Lebih jauh ketika menyebut iblis dengan nama Lucifer, maka Dan C.S. Swart ini telah menambahkan wahyu baru kepada Alkitab. Karena kata tersebut yang dikenakan mereka sebagai nama iblis tidak ada dalam naskah asli Alkitab Ibrani dan Yunani. Ini merupakan kesalahan yang fatal dan merupakan ironi yang konyol jika dibandingkan dengan slogan Alkitabiah yang didengung-dengungkannya. Ringkasnya, Dan C.S. Swart dan para fundamentalisme yang bersikeras menunjukkan bahwa karismatik adalah penyusupan dari iblis atau alat iblis, maka ternyata tuduhan yang sama ini juga dapat dituduhkan kepada mereka. Bahwa iblis menyusup melalui mereka dengan menafsirkan secara salah ayat-ayat Alkitab tertentu untuk tujuan agar orang-orang Kristen tidak mempercayai karya-karya Roh Kudus melalui karunia-karunia rohani yang diberikan di dalam dan melalui gereja hingga saat ini. Seserius apa tuduhan bahwa iblis menyusup melalui tafsiran-tafsiran para fundamentalisme ini akan ditegaskan lagi kemudian. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.